Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi. Sifatu libasi ahlil jannah wa furushihim wa sururihim wa araikihim wa khiyamihim. Qala Allah Ta'ala yuhallawna biha min asawira min dhahab wa lu'lu'a wa libasuhum biha khair wa libasuhum biha harir. Wal ayatu bidzalika katsirah wa innama tafsiluhu bil akhbar. Faqad rawa Abu Hurairah anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala may yadkhulul jannah yan'am la yay'as la tabla thiyabuhu wa la yabna shababuhu fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Wa qala rajul ya Rasulullah akhbirna an thiyabi ahlil jannah akhalqun tukhlaqu am nasjun tunsaju. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dhahika ba'dul qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma tadhakun min jahilin sa'ala alima. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bal yanashaqu anha thamarul jannah marratain. Wa qala Abu Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna awwala zumratin talijul jannah suratuhum ala suratil qamar lailatal badar la yabsukuna fiha wa la yamtakhitun wa la yatagawwatun aniyatuhum wa amshatuhum minadh dhahabi wal fiddah wa rashhuhum al misk likulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu saqiha min wara'il lahmi minal husni la ikhtilafa bainahum wa la tabaghud qulubuhum ala qalbin wahid yusabbihuna Allah bukratan wa asiyah wa fi riwayah ala kulli zawjah sab'una hullah. Makna perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Sifat keterangan tentang pakaian penghuni surga, kasur-kasur mereka, ranjang-ranjang mereka, tempat sandaran mereka, dan kimah-kimah mereka. Allah Ta'ala berfirman, yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya mereka diberi perhiasan surga. Mereka diberi perhiasan di surga dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di sana adalah sutra. Jadi emas diharamkan bagi laki-laki itu di dalam dunia. Sedangkan di surga itu merupakan perhiasan mereka. Di surga emas bukan hanya untuk perempuan, tapi laki-laki pun perhiasannya adalah emas. Dan dalam dunia laki-laki dilarang memakai sutra, sedangkan di surga itu adalah pakaian mereka. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di surga itu adalah sutra. Ayat-ayat yang menerangkan tentang demikian itu banyak, dan hanya saja perinciannya adalah dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran menerangkan secara umum tentang apapun yang ada. Bidadari, Al-Quran hanya menerangkan bidadari dengan demikian-demikian. Nah, Al-Hadis yang lebih lagi merincikannya.
Al-Quran menerangkan ini surga, di surga itu ada permata, ada emas. Nah, hadis lagi yang merincikannya. Memang Al-Quran itu secara umum dan al-hadis lah sabda Rasul yang merincikan, yang menafsirkan tentang ayat-ayat Al-Quran itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadkhulul jannah yan'am wa la yay'as, la tabla thiyabuh wa la yafna shababuh, fil jannati ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Artinya, barang siapa masuk surga maka ia merasa nikmat, tidak putus asa, tidak ada kesusahan, tidak lusuh pakaiannya. Pakaian kada mau kubas, di surga itu pakaian kada mau buruk. Tidak lusuh pakaiannya, tidak rusak kemudaannya. Jadi di dalam surga itu dirincikan oleh hadis bahwa manusia itu rata-rata berumur 30-an, 30 tahun. Jadi andai kata orang yang meninggal dunia umur 70, 77, 60, nah begitu sudah masuk ke surga maka umur mereka itu dimudahkan menjadi 30. Karena 30 itulah merupakan puncaknya kekuatan, puncaknya kecerdasan manusia. Di umur 30 tahun itu. Sampai 40. Nah, sudah habis 40 tinggal lagi menurun. Jadi di surga itu 30 itu bertahan selama-lamanya. Kalau lagi umur surga 31, 32, 30 habis hingga situ. Bini-bini laki-laki sama 30. Wala yabna sababuh, tidak rusak kemudaannya. Di dalam surga terdapat sesuatu yang mata tidak pernah melihat di dalam dunia ini. Telinga tidak pernah mendengar dan tidak ada terlintas atas hati manusia. Jadi artinya di dalam surga itu banyak perkara-perkara yang di luar akal. Nah, di luar akal. Kenapa sebabnya di luar akal? Karena dalam dunia kita kada pernah mendengar kayak itu, melihat kayak itu ada. Nah, di surga ada. Artinya seandainya isi surga itu kada dikisahkan oleh Al-Quran, isi surga itu kada dikisahkan oleh Nabi, ya kayak dongeng. Nah, kayak dongeng. Kada bermatian lagi. Kita diam di sini berpajam hendak kemana sampai ke sana. Kan kayak dongeng tuh. Nah, cuma karena ini yang firman Allah, karena itu yang menyampaikan Rasulullah, jadi kita wajib percaya bahwa itu akan dialami oleh manusia begitu mereka ada di surga itu. Seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, ceritakanlah kepada kami tentang pakaian penghuni surga. Apakah ia ciptaan yang diciptakan atau tenunan yang ditenun?" Kan macam di dunia pakaian tuh ada yang menjahit, kan, jahitan siapa, keluaran mana, kainnya ditenun dari bahan apa. Nah, apakah di surga itu demikian? Nah, si laki-laki ini bertanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Nabi kita diam. Dan sebagian kaum tertawa. Yang pendengarnya dan tertawa. Nah, penak-penakan baju surga itu.
Lalu Rasulullah SAW bersabda, mimma tadhakun min jahilin sa'al alima. Artinya dari apa kamu tertawa, ajar Nabi? Dari orang jahil yang bertanya kepada orang yang alim. Ininya kada tahu, betakun lawan aku, kenapa ditawakan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal yanshaqu anha samarul jannah marratain. Artinya tetapi terbelah daripadanya buah surga 2 kali. Jadi artinya pakaian-pakaian surga itu keluar dari buah surga, langsung menjadi pakaian. Namun di sini kan dari bahan apa diolah, dari benang dari apa, ditenun, dijahit sampai jadi baju. Di situ ada pohonnya, begitu keluar pohon itu membuahkan sesuatu, buahnya pakaian. Nah, berbuah buahnya pakaian. Jadi kalau ada jahitan siapa, keluaran mana, pokoknya di situ pakaiannya keluar dari buah yang ada dalam surga itu. Bal yanshaqu anha samarul jannah marratain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala zumratin talijul jannah suwaruhum ala suratil qamar lailatal badar la yabsuquna fiha wa la yamtakhitun wa la yatagawwatun aniyatuhum wa amshatuhum minaz zahabi wal fiddah wa rashhuhumul misik likulli wahidin minhum zawjatan yura mukhu saqihima yura mukhu saqiha min wara'il lahmi minal husun la ikhtilafa bainahum wa la tabagud qulubuhum ala qalbin wahid yusabbihuna Allah bukratan wa ashiyah wa fi riwayat ala kulli zawjah sab'una hullah. Artinya sesungguhnya rombongan pertama yang masuk surga itu rupa mereka seperti rupa bulan pada malam purnama. Masuk surga itu kan berkelompok-kelompok. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dihalau orang yang masuk surga itu berkelompok-kelompok. Kelompok pertama tentu kelompok orang-orang mulia. Kelompoknya Nabi, kelompoknya para keluarga, para sahabat Nabi. Ini kelompok-kelompok yang pertama. Rombongan pertama yang masuk surga itu rupa mereka seperti rupa bulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah di dalam surga. Dalam surga itu ada lagi beludah. Beludah. Walaupun ludah itu ada tapi kada beludah. Tidak beringus, kada ada orang salismaan di surga. Kada ada orang behingusan di surga. Dan tidak ada buang air besar, buang air kecil kada ada di surga itu. Bejana-bejana mereka dan sisir-sisir mereka itu dari emas dan perak. Keringat mereka adalah minyak kasturi. Nah, jadi surga itu kan perlu lagi ada minyak harum, karena keringat itu sudah mengeluarkan bau misik, bau kasturi, bau minyak harum yang paling harum. Setiap orang dari mereka mendapat 2 istri. Setiap laki-laki itu diberi 2 istri. Yang dalam dunia bini seekong aja dapat 2 juga di situ. Kenapa? Karena banyak bini-bini. Oh, ini surga banyak bini-bini, di neraka pun banyak bini-bini juga. Setiap orang dari mereka mendapat 2 istri yang dapat dilihat sumsum betisnya dari belakang daging karena kecantikannya.
Ini dari bidadari. Dari bidadari. Tidak ada perselisihan di antara mereka ahli surga. Dari surga itu kada ada lagi perselisihan. Dan tidak ada saling membenci, dengki, iri. Di surga itu kada ada lagi. Hati mereka adalah di atas satu hati. Mereka selalu bertasbih kepada Allah pagi dan sore. Dalam riwayat yang lain, atas setiap istri itu dapat 70 pakaian. 70 pakaian. Sehari 2 kali berganti, sebulan cukup 70 pakaian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Ta'ala, yuhallawna fiha min asawira min zahab. Artinya mereka diberi perhiasan di surga dengan gelang-gelang dari emas. Beliau bersabda, inna alaihi muttijan wa inna adna lu'lu'atin fiha tudhi'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Artinya sesungguhnya atas mereka itu penghuni surga mahkota-mahkota. Sesungguhnya paling rendah permata di surga itu dapat menyinari antara timur dan barat dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khimah durratun mujawwafah tuluha fis sama sittuna mila fi kulli zawiyah minha lil mu'min ahlun la yarahumul akharun. Jadi surga itu ada juga khimah. Masa waktu-waktu dalam gedung, dalam istana itu ada kebusanan, lalu hendak keluar berkhimah. Di surga disediakan Tuhan khimah-khimah itu. Artinya khimah itu adalah permata. Khimahnya kayak khimah kita di sini. Khimahnya dibuat dari permata yang berlubang. Permata yang berlubang. Panjangnya di langit adalah 60 mil. Tingginya khimah itu 60 mil. Tinggi khimahnya 60 mil. Samil itu parak 2 kilo. 2 kilometer. Pada setiap sudut daripadanya terdapat keluarga bagi setiap mukmin yang tidak dapat dilihat oleh orang-orang lain. Di khimah itu ini kelompok keluarga si fulan, di sini keluarga si fulan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam kitab hadis Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, khimah itu permata yang berlubang 1 parsakh dalam 1 parsakh. Mil itu bahasa Arab juga. Parsakh ini nama jarak bahasa Arab juga. 1 parsakh itu ya kurang lebih 5,5 kilo, 5 pal setengah. Jadi 1 khimah itu luasnya 5,5 kilo kali 5,5 kilo. Khimah itu mempunyai 4.000 dan pintu dari emas semua. Kada bahara lagi emas itu, kada baharaga lagi. Kada gram kilo. Pikul. Jadi emas kada ada lagi, harganya di situ. Lawang emas, piring cangkir emas. Jadi kita kalau membayangkan sedikit tentang surga, bahwa emas-emas itu adalah barang surga. Emas itu masuk barang surga. Jadi di surga emas tuh biasa aja sudah. Pemandangan sehari-hari, lantai orang rumah emas, lawang pintu emas, semuaan emas. Nah itu barang surga. Jadi barang surga itu si emas ini dibawa ke dunia. Sing larangan harganya. Berapa sagram? Sagram tuh halus sedikit. Bertahun juta sudah harganya. Nah, jadi barang surga itu barang mahal. Berlian itu barang surga. Nah, di situ berlian kalau dikisah lagi
kerikil-kerikilnya berlian di surga. Nah kesini berlian berapa harganya di dunia? Sakrat berapa juta harganya? Jadi pintu-pintunya 4.000 pintu, semuaan dibuat dari emas. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah, wa furushim marfu'ah, di dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 34. Artinya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Nah, itu kan Al-Quran menyatakan kasur-kasur di surga itu tebal lagi empuk. Kayak apa tebalnya, kayak apa empuknya. Nah itu hadis yang merincikannya. Rasulullah SAW bersabda, di antara dua kasur adalah seperti antara langit dan bumi. Kasur. Nah jadi itulah keterangan Al-Quran yang dirincikan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mengenai pakaian ahli surga, ranjang, kasur, dan kemah-kemah mereka di sana. Nah kemudian sifat makanan penghuni surga. Penjelasan makanan penduduk surga itu disebutkan dalam Al-Quran dari buah-buahan, burung, al-mannu as-salwa, madu, susu, dan macam-macam makanan yang banyak yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Makanan surga. Allah Ta'ala berfirman, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabiha. Artinya setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga itu, mereka mengatakan inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa. Ini makanan hari ini persis sama yang semalam, tapi dirasai lain rasanya. Ini buahnya kayak anggur semalam juga nih, dirasai lain kayak anggur semalam. Nah isuk ini datang kayak itu pulang, dirasai lain lagi rasanya. Potongannya aja mutasyabiha sama, tapi rasanya berbeda-beda. Allah Ta'ala menyebutkan minuman penghuni surga pada tempat-tempat yang banyak. Thauban, salah seorang bekas budak yang dimerdekakan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, adalah aku berdiri di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu datang seseorang pendeta dari pendeta-pendeta Yahudi, lantas ia menyebutkan pertanyaan-pertanyaan sampai ia bertanya. Itu kagawian orang Yahudi itu ketujuh mentes Nabi kita. Nya mengharapkan bahwa Nabi kita ini salah jawab. Kalau kayaknya diberitakan bahwa itu Nabi palsu, karena jawabannya kada bujur. Dalam Taurat, kitab Yahudi sudah diterangkan. Dalam Taurat, kitab Yahudi yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, itu diterangkan tentang surga. Dalam Taurat diterangkan tentang ahli surga, dalam Taurat dijelaskan. Kayaknya yang isi Taurat ini kan ditanyakannya lawan Nabi, mengharap jawaban Nabi itu kalau sesuai lawan Taurat. Kayaknya dipadakannya Nabi itu palsu, tapi Nabi selalu menjawab persis dengan jawaban yang ada dalam Taurat, karena Taurat itu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nah, jadi orang Yahudi ini contohnya macam roh. Di dalam Taurat sudah dijelaskan bahwa Muhammad itu kalau ditanyakan tentang roh, dia pasti menjawab roh itu urusan Tuhan. Itu dalam Taurat itu sudah ada. Nah, jadi Yahudi ini kini bila lewat Nabi Muhammad kita takuni kina
masalah roh kayak apa jawabannya. Nah, takun Nabi kita lewat, wahai Muhammad, ini betakun lawan engkau, roh tuh kayak apa garang? Nabi kita diam, belum ada wahyu tentang itu. Nah, lalu beberapa waktu kemudian turun wahyu, kulir roh min amri rabbi. Katakan kepada mereka bahwa roh itu adalah urusanku ya Tuhan. Nah, sesuai dengan apa yang dalam Taurat. Dalam Taurat disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu kalau ditanya apa itu roh, dia pasti menjawab roh itu urusan Tuhan. Hanya mengharapkan Yahudi ini salah jawaban Nabi kita, sehingga dianggapnya Nabi palsu. Tetapi jawaban Nabi selalu tepat dengan apa yang ada di Taurat itu. Nah, ini Yahudi datang kepada Nabi. Lantas ia menyebutkan pertanyaan-pertanyaan sampai ia bertanya, siapakah orang yang pertama melewati, yakni di atas titian? Siapa orang pertama yang melewati titian Siratal Mustaqim itu? Maka Rasulullah SAW bersabda, fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir muhajirin. Itulah gelombang pertama yang selamat di titian Siratal Mustaqim, masuk ke dalam surga. Fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Pendeta Yahudi bertanya, apakah hadiah mereka ketika mereka memasuki surga? Artinya begitu ini orang masuk surga, makanan apa yang pertama dihidangkan? Ini pertanyaannya kepada Nabi. Apakah hadiah mereka ketika mereka masuk surga? Artinya hidangan apa yang pertama dihidangkan Tuhan kepada orang yang masuk surga itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ziyadatu kabidil hud, artinya tambahan hati ikan. Maksudnya hati ikan dan lain-lain tambahan. Jadi makanan pertama yang dirasakan Tuhan kepada penghuni surga itu begitu masuk surga adalah masakan hati ikan, hati iwak yang dimasak ditambah dengan makanan-makanan lainnya. Pendeta Yahudi itu bertanya lagi, lalu apakah makanan mereka sesudah itu? Sudah habis makan itu, makanan apa yang kedua yang dihidangkan Tuhan? Rasulullah SAW bersabda, yunharu lahum thawrul jannah alladzi kana ya'kulu bi atrafiha. Artinya, ujar Nabi, makanan yang kedua bagi orang yang masuk surga itu disembelihkan bagi mereka lembu jantan surga yang makan di tepi-tepi surga. Nah, di surga itu ada binatang-binatang surga, ada lembu surga. Nah, itu disembelihkan untuk menjamu orang-orang yang baru masuk ke dalam surga itu. Pendeta Yahudi tadi bertanya lagi, apakah minuman mereka atasnya? Rasulullah SAW bersabda, min ainin fiha tusamma salsabila. Artinya dari mata air di surga yang dinamakan salsabila. Salsabila itu artinya mata air yang ada di surga. Maka pendeta itu berkata, kamu benar wahai Muhammad. Artinya dalam Taurat pun memang ada itu dikisahkan seperti itu. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi ini berkata, seorang laki-laki Yahudi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, wahai Abul Qasim, bukankah engkau berkata bahwa penghuni surga mereka makan dan minum di dalam surga? Dan orang Yahudi itu berkata kepada teman-temannya, jika beliau mengakui kepadaku dengan yang demikian itu, niscaya aku kalahkan beliau. Nabi itu maksudnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar orang Yahudi itu kayak apa? Itu orang di surga selalu dihidangkan makanan, dihidangkan minuman, kada habis-habisnya. Gimana keluarnya?
Keluarnya di mana makanan yang dimakan tadi, minuman yang diminum tadi. Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi inna ahadakum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil mat'am wal mashrab wal jima'. Ujar Nabi bahwa salah seorang kalian itu di surga diberi Allah kekuatan 100 laki-laki. Kekuatan 100 laki-laki diletakkan pada satu orang laki-laki di surga itu. Kira-kira 100 laki-laki makan sekawah bisa habis. Ini 100 laki-laki diandak dalam seorang manusia. Nah, jadi makan 100 kayak makan 100 laki-laki. Minum kayak minum 100 cangkir habis minum. Ini minum susu, minum madu, minum arak, macam-macam segala minuman surga. Amun kada kuat kada kau menikmati isi surga, kebanyakan macam-macamnya. Dan diberi Tuhan kekuatan bersetubuh dengan sama 100 laki-laki. Jadi diberi Tuhan bini di surga 70, masih 30 sisa kekuatannya. Karena diberi 100 kekuatan laki-laki. Orang Yahudi berkata, sesungguhnya orang yang makan dan minum itu mempunyai hajat. Rasulullah SAW bersabda, hajatuhum arakun yafidhu min juludihim mislal miski fa idzal batnu qaddamar. Artinya hajat mereka itu adalah keringat yang mengalir dari kulit mereka seperti minyak kasturi dan tiba-tiba perut itu kurus kosong artinya. Nah, jadi makan sekuat tenaga habis makanan. Bepaluhan, keringatan, keringat itu semerbak kasturi, tuntung bakeringat, lapar pulang parut. Lapar pulang parutnya. Nah, tiba-tiba perut itu kurus kosong artinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata lagi, Rasulullah SAW bersabda, innaka la tanzuru ila at-tayr fil jannah fatashtahihi fayakhirru baina yadaik masywiya. Artinya sesungguhnya kamu memandang kepada burung di dalam surga. Kalau kamu menginginkannya, maka burung itu jatuh di hadapanmu dalam keadaan terpanggang sudah. Nah, melihat burung, hendak gugur masak burungnya. Itu surga. Di surga bini-bini hendak berisi anak. Hendak berisi anak, ya Allah, hendak berisi anak. Saat itu juga betianan, saat itu juga melahirkan tanpa ada sakit, tanpa ada kotoran. Itulah surga. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, inna fil jannah tayran mislal bukhati. Artinya sesungguhnya di surga ada burung seperti binatang unta besar. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya burung itu enak, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, un'ima minha may ya'kuluha wa anta mimman ya'kuluha ya Abu Bakar. Artinya burung itu nikmat daripadanya orang yang memakannya, dan kamu termasuk orang yang memakannya, wahai Abu Bakar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata tentang firman Allah Ta'ala, yutafu alaihim bisihaf. Artinya diidarkan kepada mereka ahli surga itu piring-piring. Nah, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata diidarkan kepada mereka 70 piring dari emas. Setiap piring daripadanya warna yang tidak sama pada piring yang lainnya. Jadi surga-surga seperti ini sudah ada sekarang. Itu mazhab yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Surga ini dengan sedemikian fasilitasnya, bidadarinya, semuaan sudah ada. Tinggal menunggu waktu untuk dimasuki oleh para penghuninya. Ini surga ini bukan barang kainan diulah Tuhan, nggak ada. Surga itu sudah, neraka pun sudah ada. Makanya kubur-kubur yang di dalam dunia ini ada yang tembusannya tembus ke surga sehingga kubur itu menjadi raudhatul jannah, taman surga. Ada kubur-kubur ini yang tembusannya ke neraka, kubur itu disebut adalah hufratun niran, jurang neraka. Makanya kita disuruh mendoakan Allahumma ja'al qabrah raudhatan min riyadil jannah. Nah, jadikanlah kubur ini orang taman dari taman surga. Surga itu sudah ada. Surga sudah ada. Bila orang ini kubur ini taman surga, maka selalu kenikmatan surga sudah tercium kepada orang yang di dalam kubur itu. Demikian pula neraka. Bila sudah orang kubur ini jurang dari jurang neraka, maka panasnya neraka itu pun sudah terasa ke dalam kubur itu. Ini yang kita kisahkan ini barangnya sudah ada, bukan barang kadada, barang yang sudah ada. Nah, cuma tempatnya di mana, kapan kita masuk ke sana itu Allah yang tahu tepatnya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah Ta'ala, wa mizajuhu min tasnim. Artinya, dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Tasnim ini satu mata air yang khusus yang disediakan Allah untuk orang-orang muqarrabin, untuk orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, jadi tasnim itu merupakan kalau salsabila tadi itu mata air surga. Nah, siapa aja boleh minum itu. Tapi kalau tasnim ini mata air surga yang khusus hanya diminum secara murni oleh orang-orang yang muqarrabin. Kalau orang-orang kada muqarrabin mungkin dicampur-campur, nah, sedikit-sedikit diberi tasnim tadi. Ibnu Mas'ud berkata khamar itu dicampur bagi orang-orang ashabul yamin dan diminum oleh orang-orang yang muqarrabun murni, tidak bercampur. Nah, jadi orang-orang biasa yang masuk surga itu dicampur di khamar, tasnim itu dicampur di susu, di mana. Tapi kalau orang muqarrabin itu bisa minum tasnim secara murni, secara seutuhnya. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata tentang firman Allah Ta'ala, khitamuhu misik. Artinya capnya adalah kasturi. Abu Darda berkata khamar itu adalah minuman yang putih seperti pirak yang mereka membubuhi cap dengan kasturi. Dengan kasturi itu pada akhir minumannya. Jikalau seseorang dari penduduk dunia memasukkan tangan ke dalamnya, kemudian ia mengeluarkannya, niscaya tidak tersisa orang yang bernyawa, melainkan ia mendapatkan bau harumnya kasturi itu. Nah, itulah keterangan Al-Quran tentang makanan minuman yang disediakan untuk orang-orang yang masuk ke dalam surga. Nah, kemudian selanjutnya sifat keterangan tentang bidadari dan anak-anak yang ada di dalam surga itu. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله الله الله
الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة يا حضرة النبي بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم